Rusia nampaknya sudah mulai geram dengan kelakuan berbagai negara yang ikut campur masalah perangnya dengan Ukraina. Dikutip Gridot dari Tribun Wow, Rusia memang masih sibuk menggempur Ukraina. Meski sudah mendapatkan berbagai sanksi internasional yang cukup fatal, Rusia nyatanya tak peduli dan tetap meneruskan agendanya. Kepala Badan Antariksa Rusia Roskosmos, Dmitry Rogozin, menuturkan bahwa Rusia mampu menghancurkan semua negara NATO dalam waktu hanya 30 menit saja jika ada perang nuklir. Menurut Rogozin, sejak awal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina adalah bertujuan untuk menaklukkan musuh utama mereka, yakni negara Barat, dan untuk menghapus Ukraina dari peta dunia. Hal itu dikatakan Rogozin saat gladi bersih terakhir untuk parade Hari Kemenangan di Moskow, Minggu 8 Mei 2022. Peringatan Hari Kemenangan yang merupakan keberhasilan Uni Soviet menaklukkan Nazi digelar setiap 9 Mei. NATO sedang mengobarkan perang melawan kami. Mereka tidak mengumumkannya, tapi itu tidak mengubah apapun. Sekarang sudah jelas bagi semua orang, katanya. Dalam perang nuklir, negara-negara NATO akan dihancurkan oleh kami dalam waktu setengah jam, ujar Rogozin. Tapi tambah Rogozin, ia berharap itu tak terjadi karena konsekuensi dari pertukaran serangan nuklir akan mempengaruhi keadaan bumi kita. Oleh karena itu, kita harus mengalahkan musuh yang lebih kuat secara ekonomi dan militer ini dengan cara bersenjata konvensional, katanya. Rogozin juga mengisyaratkan bahwa Putin akan menempatkan Rusia pada pijakan perang di tengah spekulasi bahwa mobilisasi massa akan dilakukan untuk meningkatkan upaya perangnya di Ukraina. Kemenangan seperti itu mungkin terjadi dengan solidaritas penuh seluruh negeri dengan tentara, mobilisasi ekonomi negara, ujarnya. Industri harus segera dipaksa untuk melayani tujuan militer. Ini harus dilakukan segera dan cepat, katanya. Rogozin menjelaskan operasi militer Rusia di Ukraina adalah perang untuk kebenaran dan hak Rusia untuk hidup sebagai negara tunggal dan merdeka. Keberadaan Ukraina yang terpisah dari Rusia pasti akan mengubahnya menjadi anti-Rusia dan batu loncatan berat untuk agresi terhadap rakyat kita. Itulah mengapa apa yang kami sebut operasi militer khusus jauh melampaui makna dan geografi aslinya. Dan tidak mengatakan wilayah lain mana yang diincar Putin di luar Ukraina. Namun dia mengklaim NATO terlibat dalam perang proksi yang menggunakan tentara Ukraina untuk berperang tanpa membahayakan pasukan mereka sendiri. Angkatan bersenjata Ukraina adalah umpan meriam yang bisa dibuang untuk NATO. Mereka hanya operator yang dilatih oleh instruktur NATO yang menekan tuas dan tombol senjata NATO. Menurut Rogozin, negaranya berupaya membebaskan Ukraina dari pendudukan NATO dan mendorong musuh terburuk menjauh dari perbatasan mereka. Kecaman Rogozin terhadap Barat dan Ukraina terjadi setelah dia menyoroti bahwa YouTuber Inggris Benjamin Reich yang memiliki lebih dari 3,5 juta pelanggan ditahan di Baikonur Cosmodrome di Kazakhstan. Sementara itu, Rogozin juga memperingatkan bahwa dunia harus menghindari perang nuklir yang mungkin saja terjadi demi Rusia mempertahankan harkat dan martabatnya. Senjata termonuklir Rusia akan dipertontonkan kepada dunia di lapangan merah Moskow saat Rusia menggelar parade Hari Kemenangan. Senjata antar benua yang berbobot 49,6 ton yang dipertontonkan Rusia dapat melesat 24.500 km per jam dan mampu mencapai target hingga 12.000 km jauhnya. Ini berarti senjata termonuklir itu dapat menyerang London atau New York dalam beberapa menit saja. Dalam gladi bersih senjata pemusnah massal itu akan dipertontonkan dengan diikuti oleh beberapa peluncur rudal Iskander. Juga para pria dan wanita berbaris di luar Kremlin mengenakan pakaian militer, melambaikan bendera Rusia dan memberi hormat. 8 pesawat tempur MiG-29 juga terbang melewati dalam formasi Z. Rencana yang digunakan oleh militer Putin sebagai simbol aksi militernya di Ukraina, yang oleh para kritikus disamakan dengan swastika yang digunakan oleh Nazi.